Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Baik, sudah libur 1 pekan ya. Diisi oleh siapa saja? Pak Mantong isi? Baik, kita lanjutkan hadis keempat. Moga dibaca. Hadisun arba' an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi malak fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'in kalimat bikatbir rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id fa walladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha rawahul Bukhari wal Muslim. Baik. Baik, mau Pak Manto dibaca. Telah menurunkan kepada kami dan beliau adalah ashadikul ustuk, orang yang benar. Lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian menjadi halaqah, segumpal darah. Selama itu 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal darah. Selama itu pula kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat lalu meniup ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, menulis rezeki, ajalnya, amalnya, dan sebagai orang celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada ilah yang beliau beribadahi dengan benar selain Dia, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dua dengan surga, antara dia dengan surga hanya tinggal 1 hasta lagi, tetapi catatan takdir telah mendahulunya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian ia pun memasukinya, dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya tinggal 1 hasta lagi, tetapi catatan takdir telah mendahulunya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli surga, kemudian ia pun memasukinya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis keempat tentang fase penciptaan manusia. Ada 2 kelompok hadis di sini. Alinea pertama, paragraf pertama terkait dengan penciptaan manusia, dan paragraf kedua tentang nanti akhirnya manusia. Awal manusia dan akhir manusia. Diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah yang benar dan dibenarkan. Ini yang menarik. Kalimat ini yang menarik, bahwa setiap kita mengambil sebuah ilmu, ya kan,
harus kita yakini bahwa orang yang kita ambil ilmunya adalah otoritas yang memang berwenang atau berkompeten. Ini, beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Rasulullah ya, Nabi, Rasul beliaunya. Nah, kita sekarang yang jauh dari kehidupan beliau, gunakan juga tata cara Ibnu Mas'ud ini dalam bermetodologi, berusaha untuk mencari sebuah ilmu. Cari apakah beliau memang otoritas yang berwenang. Misalkan seperti MUI, misalkan. MUI gimana? MUI haram, ya sudah. MUI adalah lembaga yang kita yakini mempunyai otoritas kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Siapa lagi? Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, mau nggak terserah. Ya, jadi jangan asal mengambil ilmu, boleh diambil sebagai data saja, tapi untuk diyakini kebenarannya kita harus tahu otoritas kewenangannya. Ya. Tuh, jadi tidak hanya taklid buta itu enggak. Kita taklid, iya kita taklid memang, ya kan. Tapi yang tidak boleh taklid buta, tanpa tahu apapun, pokoknya ya gitu aja. Enggak boleh itu, ya kan. Harus ada usaha dari kita, minimal ini, ya. Cari tahu apakah orang yang mengeluarkan pendapat tersebut adalah otoritas atau seseorang yang memang berwenang. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes mani. Ada tiga fase ini ya. Selama 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. 40 hari. Menarik lagi, kenapa 40 hari? 40 hari ini muncul sejauh sepengetahuan kita Nabi Musa ya, dipanggil yang pertama ya. Pertama kedua Handika? Yang pertama ya. Yang pertama 40 hari atau yang kedua 40 hari? Lupa kita ya. Kapan Pak Agus? Kan Nabi Musa dipanggil Allah 2 kali kan, bertemu dengan Allah 2 kali. Yang pertama yang bersama hanya keluarga inti, ya kan? Terus yang kedua bersama dengan pemuka agamanya setelah lewat laut mati. Ya, mungkin yang kedua mungkin, ya kan? 40 hari muncul. Apakah Nabi Ibrahim ada 40 hari? Yang kedua itu enggak sama 60. Lah ya, sama ulama-ulama, ustadz-ustadznya pemuka agama itu kan. Adakah Nabi Ibrahim muncul angka 40? Nggak tahu kita ya. Nabi Isa muncul puasanya 40 hari. Nabi Musa muncul, Nabi Isa muncul, di Rasulullah ini muncul, di Jawa muncul. Ya. Hanya Satan juga yang di apa? Sampai Oh ya, sasarnya 40 tahun. 40 tahun. Yang Nabi Musa kaumnya disesatkan, ya kan, di Padang Tih, ya kan, 40 juga kan itu. Iya, Allahu alam. Nanti dicari sama Pak Manto ya, 40 apa, makanya ada 40 di Jawa juga, ya kan. Angka keramat, ya kan, angka keramat. 40 hari pertama sebagai setetes mani. Saya ingat, saya lupa siapa yang menyampaikan. Saya ingat ada dulu waktu kuliah itu guyon, belum dicari kebenarannya, hanya guyon. Satu-satunya produk yang tidak bermanfaat untuk dirinya laki-laki ini bermanfaat untuk orang lain malah. Untuk orang lain. Apa membantu kita?
Ya, libidonya. Iya kan? Dia setelah keluar tenang gitu ya. Ini manfaatnya ini untuk orang lain, ya kan? Itu ya. Iya emang, ya untuk kontrol hormon itu ya, luar selesai itu ya. Micu ini hormonnya naik turunnya. Hah? Ya mungkin belum aneh ya Pak, lupa ingat Lama sudah. regulasinya teman. Hah? Kan ada hormon-hormon yang estrogen, progesteron yang Ah, apa akan naik turun dengan produksi dari ini kan. mani, Kalau laki-laki perempuan ada sel telur maupun mani itu kan. Nah sperma. itu apa? Mestinya ada manfaatnya, cuman tapi secara terperincinya Belum. belajar. Kalau keluarnya ini memang bermanfaat. Setelah keluar bermanfaat. Setelah keluar itu, ya ini juga itu ya dirasakan tapi tidak ada penelitian detail. Sama dengan kita minum narkotika dengan 10 kali kekuatannya obat penenang itu, dengan kekuatan 10 kali obat yang ada misalkan Pak diazepam atau apa gitu. Jadi setelah benar setelah ejakulasi kan tenang seperti itu ya, gak kemerungsung Pak Manto ya. Ya ini ya kan, yes, memang luar biasa ini ya kan, seperti itu. Perempuan kamu hebat ya laki-laki. Puncak cacat dada. Gila. Iya kan? Ya seperti itu ya. Status mani ini sesungguhnya dalam status mani selama 40 hari. Status mani ini sampai di rahim ibunya 40 hari. Rahim. Nah, ini ya. Hah? Loh, produk sel telur itu di sini malahan. Ini pabriknya di sini. Ya kan, pabriknya di sini keluar, terus ditangkap sama ini, terus di sini ada bulu-bulu. Si sel telur ini jalan, dia nggak ke sini, berhenti di tengah-tengah sini. Berhenti di tengah-tengah sini. Ini vagina, nunggu ini. Nah, ini vagina sperma masuk. Nah ini nyari yang berapa, 4,5 juta. Nah, ya kan? Nyari ini. Ketemunya di sini. Nah itu makanya itu kita ini memang laki-laki ini ya memang diciptakan sebagai pejuang. Ya kan, belum apa-apa kita sudah musuh 4,5 juta, nah itu ya, dan hanya satu yang berhasil masuk, ya kan? Yang hadir. Hah? Bawa game kita cuma sedikit daripada gamenya wanita. Nah, nanti saya terangkan ya. Saya terangkan. Ini sini. Kemudian setelah ketemu di sini turun. Biasanya sekitar fundus, sekitar atas ini. Ari-arinya itu. Nah, sperma ini sendiri kita ngomonginnya. Sperma terdiri, kalau ini dipecah ya, terdiri dari, kalau keluar dari penisnya, ini gini, seret gini. Nah gini ya, penis ini skrotum. Ini terdiri dari tiga lapis. Ini keluar ke sana ya. Lapis pertama adalah pembersih. Ini juga pembersih.
sperma itu di tengah-tengah. Oleh karena itu jenisnya ini dan ini hampir sama. Bentuknya ini beda. Kalau di bahasa kitabnya ini namanya madi kalau nggak salah, ya kan? Ini mani, jadi 3 ini. Makanya kalau keluar ini itu tidak masalah, tidak perlu mandi besar kalau nggak salah, ya kan? Madi. Nah ini ya seperti ini. Dan sperma ini luar biasa sperma ini. Sperma ini dia keluar masuk ke sini itu hanya bawa itu tadi, kalau enggak X ya Y saja, enggak bawa apa-apa dia. Lah ya makanya kalau enggak X ya Y sudah, ini aja 4,5 juta. Terus pokoknya antara ini, ya kan, 4,5 juta itu kalau enggak X ya Y. Semua perangkat tubuh kita ada di sini. Cuma kode bawa X, Y saja ini. Yang semua perangkatnya ada di sini. Itu ya. Di sel telur. Sel telurnya. Jadi kita bawa gen laki-laki dan perempuan saja ini. Nah, masuk jadi di sini 40 hari setetes mani, 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah. Ini kembali ini, nah ini kembali ada janin di sini. Nah seperti ini. Udel kita itu adalah yang nyambung ke ini ya, plasenta. Udel kita itu. Terus nyambungnya kemana? Saya lupa nyambungnya. Ke appendik ya? Nyambungnya itu. Kan udel toh ini. Ya. Saluran makan. Hah? Makanya itu udel kan ini kalau lapisan perut ini udel kan ini dari plasenta toh. Ya. Nah nyambungnya ke dalam ini. Saya lupa. Appendik kalau nggak salah lagi. Hah? Lupa saya. Kalau nggak salah di usus buntu itu loh. Itu keren. Dokter ini. Usus buntu itu kita perut ya, sebelah kanan. Usus buntu itu ini, nah ini dari usus kecil, terus ini usus besar, ini rektum, ini anus ya, ini usus kecilnya di sini, usus halus. Nah di sini itu ada usus buntu ini, usus buntu ini. Kalau tidak salah ingat ini yang nyambungnya ke sini. Dulunya ke sini. Nah, lupa saya. Terus setelah lahir ya ini putus. Nah, ya. Ini X sama Y. Dah seperti ini dan janin itu tumbuh tidak seperti balon yang ditiup. Jadi besar gitu aja, enggak. Dia muter. Ya kan? Tandanya apa? Selama kehamilan ibu selalu merasa bayi itu geseran gitu ya. Terus yang kedua ada kejadian sungsang, lintang ya segala macam itu. Keadaan bayi sungsang, lintang segala macam. Itu tandanya bayi berputar. Tanda satu lagi adalah usus itu enggak lurus. Dia muter-muter. Ya kan? Dah itu. Setelah 4 bulan. Ya kan, setelah janin ini 4 bulan pertama, 4 bulan kedua 40 hari. 40 hari kedua tetes darah berubah menjadi tetes darah selama 40 hari kedua. Kemudian 40 hari ketiga segumpal daging tersebut kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari ketiga. Tetes mani, darah, makanya daging. Apa nih? Ini karena berhubungan ini ya. Karena saya pernah juga baca nih. Di apa namanya? Apa namanya kalau di kedokteran tuh hasil ini? Di resume apa? Apa ya namanya? Pokoknya
Rekam medis. Bukan rekam medis, kayak apa, hasil dari kedokteran. Itu menyatakan seperti ini, bahwa proses itu berlangsung selama 42 hari. Proses dari sperma masuk sampai jadi daging itu hanya 42 hari. Gitu. Nah, di hadis juga disebutkan bahwa Fa'inna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallama yaqulu idza marrati bin nutfatin sintani wa arba'una lailatan ba'sallahu ilaiha malak. Jadi itu di kata Rasulullah, ini dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan nutfah itu berumur 42 hari, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Kalau di proses yang ini, hadis yang ini kan berarti 120 hari baru ditiupkan. Tapi di hadis ini itu 42 hari. Ya kan? Ini ya. Hadis ini didukung oleh surat Al-Mu'minun ayat 12. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 15 sampai ayat 14. Jadi prosesnya itu di Al-Mu'minun seperti itu, di Al-Had juga ada, prosesnya 42 hari. Jadi bukan 120 hari. Betul nggak? Nah, ini di kedokteran juga dikatakan bahwa itu prosesnya 42 hari, bukan 120 hari. Ini yang menarik ini ya. Memang ada. Saya belum mendalami ya, tapi saya berdasarkan pada ini. Saya lebih condong pada yang ini, 120 hari. Ya kan? Kenapa nanti ya? Kalau di situ disebutkan 40 hari ya. 42 hari kemudian ditiupkan sampai bentuk daging. Jadi dari sperma sampai pembentukan daging itu 42 hari. 42 hari ini 20 hari. Ditiupkan ruh. Ada yang satunya lagi ini 42 hari kemudian ditiupkan roh. Kalau di sini baru ditiupkan roh kan? Ya, 120 hari. Oke, itu ya. Terlepas dari ini, ya kan? Karena saya sering bacanya yang ini soalnya, ya kan? Yang ini saya enggak lupa kayaknya, ya kan? Coba nanti Pak Manto ini dapat tugas nanti cari ya. Nah, ini. Oke ya. Dah seperti ini nanti itu ya. Seperti ini sudah sampai seperti, karena memang seperti ini. Jadi pembentukan daging itu terakhir. Jadi terlepas dari jumlah harinya ya, pembentukan daging yang terakhir mau dibalut, ya kan? Dah sampailah pada 120 hari ini ditiupkan roh. Oke lah, kita belajarnya sekarang di sini sesuai dengan di sini 120 hari baru ditiupkan roh. Pertanyaannya kemudian, ya kan, bolehkah sebelum 120 hari ini digugurkan? Nah itu dia. Makanya itu, kalau ngambil dari 120 hari, itu kan sebelum ruh ditiupkan, ya kan? Kalau sebelum ditiupkan ruh, beberapa pendapat mengatakan bahwa itu menggugurkan sebelum 120 hari, itu termasuk, bukan termasuk membunuh, tetapi itu tidak menghilangkan, bukan menghilangkan nyawa, tapi termasuk pembunuhan. Sedangkan kalau di atas 120 hari itu sudah termasuk pembunuhan, penghilangan nyawa, kan gitu, menghilangkan nyawa. Nah, kalau ngambil dari 42 hari, otomatis dari 42 hari sampai 120 hari itu juga termasuk menghilangkan nyawa berarti. Ya, oke. Makanya terlepas dari ini ya, terlepas dari ini ngomong ini aja, ya kan? Ya. Setelah ditiupkan roh dimanapun harinya, ya kalau kita yakin ini 120 hari, sebelumnya boleh digugurkan nggak? Nggak usah ngomong ini aja. Tanpa darurat, tanpa darurat nggak boleh. Nah ini ya. Terakhir saya membaca, ya kan, dijelaskan di situ. Memang sebelum kita yakin ini ya, sebelum 120 hari ini, memang belum bisa dinamakan manusia. Janin itu belum, tapi dia adalah makhluk hidup. Tetap makhluk hidup,
Karena setelah bertemu di sini, dia itu sudah menyimpan data, blueprint kita sudah ada. Semuanya itu sudah ada lengkap, mulai warna rambut, jenis, sifat itu ada semua di sini. Calon. Calonnya sudah ada. Secara genetik. Nah, belum bentuk, proses membentuk. Ya kan, proses membentuk. Kan ini terus setelah ketemu kan berproses terus kan, tidak berhenti kan, terus berproses. Di situ disebutkan ada dua di sini. Di sini memang belum manusia, di sini disebutkan manusia karena di sini sudah lengkap, ruhnya sudah masuk, sudah lengkap, jiwa dan raganya sudah lengkap, ya kan? Di sini jiwanya belum, raganya sudah berproses. Ya kan? Makanya disebutkan di sini sudah manusia, di sini belum manusia. Namanya makhluk hidup. Ya kan? Apapun alasannya membunuh makhluk hidup tidak boleh. Satu. Apalagi ini makhluk hidup sebagai bakal manusia. Gitu ya. Bakal manusia tidak boleh. Kecuali dengan, kembali kalau darurat bebas sudah. Kita tidak membahas darurat. Ya kan, kita membahas normal. Jadi disimpulkan secara medis juga, ya kan, berapapun umurnya, setelah pembuahan positif ditegakkan diagnosa bahwa dia hamil, dilarang digugurkan. Itu yang dianut di Indonesia. Tidak boleh digugurkan. Ya kan, karena termasuk apapun istilahnya di sini termasuk aborsi. Sini tidak boleh di kita, kecuali darurat ya. Nah ini, jadi seperti itu penjelasannya. Terus setelah jadi ini aborsi, kita ngomong aborsi ya. Setelah jadi janin segala macam, ketika ada masalah untuk melahirkan, ya kan? Ada dua di sini, ada ibu, ada janin. Mana yang harus diutamakan? Nah ini tergantung senternya lagi. Kalau kita ngomong imbang ya ini ya, imbang ya. Kalau besar salah satu pasti yang menjadi prioritas adalah persentase yang keselamatannya lebih besar, ya kan? Kalau imbang ini, dua nyawa mana yang harus dikorbankan? Yang dikorbankan adalah ini, yang diselamatkan adalah ini. Ibunya. Itu center kita. Center lain, center barat mungkin ada yang lebih mengutamakan janin. Ya kan, center kita, center kedokteran kita lebih mengutamakan ibunya itu. Kalau yang barat Mungkin ada yang diutamakan janinnya daripada ibunya. Nah itu, sendiri. Nah ini ya, sudah sampai sini sudah. Nah ini ya, jadi seperti ini untuk paragraf yang pertama. Di ruh ini kemudian ditetapkan rezeki, terus ajal, terus apa? Amal dan dan takdir ya, takdir baik maupun buruknya. Ini ya, ada 4 sama ini ditentukan. Oleh karena itu, dan ini kita yakini seperti ini pertama. Terus kita ingat bahwa setiap malam Lailatul Qadar malaikat akan turun dan dalam tanda kutip merevisi ini kita ya. Tafsirnya seperti itu, nggak salah. Malam Lailatul Qadar turun merevisi semuanya, ya kan? Terkait dengan ini, kemudian naik lagi, ya kan? Terus satu lagi, saya lupa satu lagi nih. Yang jelas 2.
Loh, ternyata ini kembali, ini hanya sekedar pengantar gitu. Untuk detailnya monggo dicari lagi. Oh, ada dua ternyata. Yang satu pada saat di kandungan rahim, yang satunya malam Lailatul Qadar. Juga membahas seperti ini. Bagaimana korelasinya? Sedangkan ini sudah ditentukan di awal. Kok nanti ada perbaikan lagi? Gimana kira-kira? Permajaan. Ya. Sementara ini sejauh sepengetahuan saya, setelah membaca beberapa buku, inilah menariknya pemahaman kita tentang kitab Lauh Mahfuz ini. Sama-sama tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ketika ini sampai ke sini, perantaranya juga malaikat. Ya kan, masuk ke sini. Qadarullah setiap tahun ada perbaikan di sini, perantara juga malaikat. Dan ada di hadis juga disampaikan bahwa orang yang meninggal itu jaraknya seperti ini sama jaraknya seperti itu. Ingat enggak? Ada orang yang mau membunuh sehingga malaikat bertengkar sendiri itu. Ingat gak? Hah? Yang mau hijrah itu kan akhirnya meninggal di tengah-tengah kan? Ya kan, malaikat akhirnya berdiskusi sendiri, ikut mana, ikut plus atau ikut negatif, ya kan? Nah itu kan artinya apa? Sini juga tidak tahu apa-apa kan? Ini juga tidak tahu, hanya melaksanakan tugas saja. Data autentiknya ada di sini. Mungkin sama seperti kita, sama-sama tidak tahu. Ketika ada perubahan di sini, ya malaikat diam aja. Karena memang untuk untuk menyalahkan ini, artinya loh kok berubah? Kita tidak bisa, karena kita tidak tahu pakemnya seperti apa, iya kan? Pak Manto kita bisa menilai Pak Manto ada perubahan, karena kita tahu dulu Pak Manto, iya kan? Ya Pak Manto ya, dulunya seperti ini, sekarang seperti ini. Ini tidak tahu kita, ya. Lo nanti. Nah ini sekedar pengantar saja ya. Jadi semuanya tidak tahu ini. Masuk ini, ya sudahlah. Malaikat juga ada perubahan ini, ada perubahan seperti itu, tidak tahu. Kita bisa ngomong berubah kalau kita tahu standarnya seperti apa, yang benar seperti apa, yang tetap seperti apa. Ya, sampai sini dulu. Terus lanjutkan ke paragraf kedua. Demi Allah, ini yang terakhir endingnya nanti. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antar dirinya dengan surga tinggal sehasta. Sehasta itu segini. Sejengkal. Kalau di itunya sejengkal. Oke. Disebutkan itu apa ya angkatan tadi? Karena sejengkal itu segini, ya kan? Sejengkal itu 1 kil, 1 hasta itu kira-kira setengah meter. 1 kil ini plus minus 15 sampai 20 cm. Begini itu, ya kan? Ini setengah. Terlepas dari detailnya, yang penting itu dekat, ya kan? Dekat, ya kan? Jadi di sini ada, jadi di antara kalian ada melakukan perbuatan surga hingga ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Ngomong ini aja, dekat sekali. Ini ada orangnya, ini ada surga. Dekat sekali. Tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Ini ketetapannya seperti ini, bahwa ditetapkan. Nah ini makanya kita tidak tahu ketetapan ini di sini, kita tidak tahu ya.
kebetulan muncul di sini, data di sini itu seperti ini, sejengkal. Tapi ternyata orang ini itu selama hidupnya melakukan perbuatan negatif. Akhirnya endingnya tidak ini tapi ke neraka. Ya, ini nanti yang menjadi pokok bahasan sehingga ulama terdahulu itu berbeda pendapat, ya kan? Sehingga gontok-gontokan atau sehingga saling berargumen yang membuat mereka itu menjadi pecah pemikirannya, ya kan? Ada yang golongan ini, ada yang golongan ini, seperti itu. Nah ini ya, ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan mereka tinggal satu hasta, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke surga. Kebalikan, ya kan? Ada orang di sini yang sudah ada ketetapannya itu masuk neraka, tetapi perbuatannya itu positif, akhirnya dia masuk surga. Lah bagaimana kita memahami hal ini? Ya kan? Ya akhirnya ya sudahlah, kita karena sama-sama tidak tahu, tidak ada yang bisa mengakses ini. Ya kan? Terus gimana? Yaudah, ini bagi kita ini ya sebuah hal yang nanti saja. Yang penting ini kita berada di mana? Apakah kita berada di konteks yang berpikiran bahwa kita sudah ditetapkan di surga atau di neraka? Apa kita fokus ke sana? Enggak kan? Karena pengetahuan itu tidak mungkin kita akses kan? Kita sebenarnya ditetapkan di mana kan tidak tahu kita di sini. Berarti batas pemikiran kita ya hanya sampai sini saja. Bahwa ada perbuatan yang akan berdampak pada ending kita. Ya kan? Ada perbuatan yang akan berdampak pada ending kita. Ini hak Allah, hak prerogatif Allah. Jangan masuk ke sana. Seperti bagaimana ini kan sudah ditetapkan, misalkan rezeki kita ini berapa, misalkan 10 M dalam satu hidup. Kemudian Pak Manto sering bersilaturahim, ya kan? Bisa nambah gak? Bisa saja mungkin. Ya itu ya, apakah entah hartanya atau waktunya segala macam ini juga ditentukan juga. Atau Pak Manto sudah ditentukan bahwa dalam satu hidup membuat 100 buku, ternyata bisa lebih, Allah alam kan? Karena kita tidak tahu ininya. Jadi porsi, jadi makanya kemarin kan kita sampaikan, batas nalar kita adalah tahu batasnya, ya kan? Seperti kasus ini, kalau kita diskusi di sininya, ini tidak akan selesai, karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita ini aja yang ya, pernyataan kedua aja. Kalau dia melakukan selama hidupnya perbuatan negatif, dia masuk neraka. Kalau dia melakukan perbuatan positif, dia masuk surga. Di situ aja. Karena di sini tidak bisa kita akses. Ya itu ya, seperti itu. Tidak ada yang sampaikan di sini. Memang, ya. Saya ingat ya di sini kita kan pernah mendengar tidak akan masuk surga seseorang itu dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Di salah satu yang pernah saya dengar itu kok orang sudah melakukan amal kebaikan hingga jarak dia dengan surga tinggal sejengkal kemudian masuk neraka gitu. Ternyata ada sebagian yang pernah saya dengar, seingat saya itu ternyata amalan-amalan dia yang tampaknya seperti amalan-amalan ahli surga itu, yang pertama mungkin amalannya riya gitu. Jadi dia kelihatannya sholat, kelihatannya
apa membaca Al-Qur'an, kelihatannya haji, tapi tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beribadah itu hanya untuk mendapatkan pujian manusia, kemudian hanya untuk mendapatkan ketenaran atau mendapatkan apa kedudukan atau jabatan, sehingga tampak amalannya itu sudah seperti amalan penghuni surga tinggal sejengkal, tapi ternyata Allah katakan apa amalannya itu tidak diterima semua atau amalannya itu terhapus karena kan syirik riya termasuk syirik kecil ya. Walaupun apa Rasulullah sampai menyampaikan sungguh yang aku takutkan kepada umatku itu adalah arya gitu apa syirik yang tersembunyi yang dia akan menghapuskan amal-amal ya. Saya yang ini yang kadang harus kita tengok hati kita apakah mungkin kita sholatnya masih pengen dilihat manusia atau pengen apa mendapatkan pujian dan sebagainya itu apa sehingga yang melihat hadis ini tuh yang ini yang kadang kita khawatirkan gitu. Yang apa sedangkan orang yang tampaknya melakukan amalan neraka kemudian dia ingin ternyata masuk surga, bisa jadi seperti kisah orang yang membunuh 100 orang itu ya, 100 sehingga dia hijrah dari apa tempat yang buruk ke tempat yang baik, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, ternyata Allah apa masukkan dia ke dalam surga. Bisa jadi dia berbuat dengan amalan penduduk neraka, tapi ternyata di dalam hatinya ya tadi yang sampaikan tidak akan masuk surga orang itu dengan al-qalbun salim, dengan hati yang selamat, yang apa dia ternyata menyesali dengan sangat-sangat perbuatan dosanya sehingga dia bertobat di akhir hidupnya dan dia bisa jadi diampuni dosanya. Dan di sini yang jelas biasanya bukan dosa syirik gitu, bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik kan kalau sampai tidak bertobat ya, tidak akan diampuni. Terus juga ini apa? Ya ini apa? Intinya terkait ini setelah amalan hati mungkin kurang lebih yang pernah saya dengar seperti itu, teman koreksi. Bener amalan hati ini. Ya gimana? Ada tambahan? Kalau kita memperhatikan sih ya sebetulnya kalau hanya memperhatikan hadis ini saja itu akan cukup banyak orang yang mungkin yang orang awam akan berpikir gini, aku selama ini berbuat baik, belum tentu nanti akhirnya aku bisa masuk ke surga. Nah cuman gini, yang perlu diingat juga bahwa Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu berakhir tergantung pada akhirnya, gitu kan? Setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Jadi kita ini akan berakhir dengan sesuai apa yang kita amalkan, yang sering kita amalkan. Itu juga kan ada juga beberapa hadis juga yang mengatakan bahwa orang akan meninggal, orang akan berakhir dengan sesuai apa yang dia kerjakan, yang sering dia kerjakan. Terus juga pernah juga sabda Rasulullah bahwa kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, sesuai dengan apa yang kita cintai, dengan apa yang kita cintai. Nah, ini bisa sebagai pedoman kita bahwa satu, takdir ini kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa akses. Kalau takdir kita seperti ini, nggak bisa menyangka-nyangka. Itu yang pertama. Kedua, kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa setiap doa kita akan didengar, taubat kita akan diterima, dan rahmat Allah itu maha luas. Gitu. Jadi kita hanya berusaha untuk mengakhiri hidup kita dengan baik sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, gitu kan? Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu yang wajib kita kerjakan. Jadi jangan pernah memikirkan akhirnya kita seperti apa, tapi berusahalah kita untuk tetap istiqomah. Benar. Beramal soleh. Benar. Nah dari situ, ya kan? Kadang kita ini apa ya? Kalau melihat sekitar kita ya dalam menghadapi kejadian fenomena ini yang selalu didahulukan wis opo jari ya kan, ya memang benar itu ya kan, benar itu, tapi kita ini posisinya ada di sini
Iya kan? Iya benar itu, silakan dengan bentuk apa? Dengan bentuk doa, iya kan? Tahu bagaimana caranya ikhlas, bagaimana tahu caranya menjalankan aturan dengan benar, ittiba itu kan? Benar, iya kan? Baru endingnya nanti serahkan kepada Allah, tawakal. Iya kan? Jangan tiba-tiba langsung seperti itu, enggak. Boleh lah. Ya, gimana ya cara menyampaikannya? Paham? Saya pikir paham ya. Jadi ayo berusaha, ya kan? Ayo berusaha, ya kan? Karena memang posisi kita di sini, gitu, di sini, bukan di sini, ya kan? Posisi kita di perbuatan ini, ya, perbuatan ini seperti ini, ada konsekuensi dari itu. Yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Dr. Anang ini, ya hati ini, kalbu ini. Ya kan? Karena bagaimanapun hati ini akan berpengaruh kepada raga ini tadi. Dan hati ini dipengaruhi oleh dua hal, nafsu dan setan ini. Nafsu itu dari internal kita sendiri, setan itu dari eksternal. Caranya menunjukkan ini itu dengan dikekang, di aturan. Salah sih. Ini dengan aturan ya. Kalau ini dengan pembersihan. Udah. Selesai. Sebenarnya gampang Mbak Manto ya. Ini apa ya? Ya seperti itulah kita. Makanya itu kita harus belajar. Kita diberikan pengetahuan oleh Allah melalui Rasulnya dengan seperti ini. Ya, kita coba rangkai ini bagaimana kita di awal sudah berjuang, ya kan? Di dalam juga perjuangan, ya kan? Makanya bagaimana seorang ibu itu dimuliakan bisa dilihat dari sini. Kita laki-laki ya, laki-laki itu tidak bawa apa kecuali kode genetik saja. Semuanya perangkatnya itu ada di sini. Gimana kembar itu gimana? Hah? Kembar maksudnya nanti dua. Ini Akhirnya dua. masuk dua berarti? Ini sel telur satu. Masuk ke sini dua. Ada dua nanti. Dan setelah masuk pun ekornya itu dilepas. Ini masuk hanya kepala ini tuk sampai di sini. Luar biasa kalau lihat ini. Benar-benar kita tidak ada apa-apanya, ya kan? Benar-benar kita tidak apa-apa. Semuanya yang ada di sini itu benda mati semuanya. Asam amino kayak ini benda mati semuanya. Jadi ternyata bisa bergerak, bisa ini, ya kan? Ini posisi ibu juga luar biasa di sini. Ini kan bagaimana dia menyiapkan rahimnya. Ini bahaya kalau ini tetap di sini kekuatan rambutnya tidak keluar, dia jadi hamil anggur. Di luar kandungan berarti. Kalau di luar kandungan di sini. Ini sel telur keluar loncat di sini bahaya juga, ya kan? Luar biasa. Ini nempel enggak di sini loh jadi masalah. Nempel di samping misalkan, jadi masalah. Karena proses mengejan, gitu. Itu dari atas seret gitu. Ya kalau di sini repot sudah. Apalagi kalau ari-ari itu di sini, nempel di sini. Ketika ininya buka, biur darah. Karena ari-ari kan isinya darah. Di sini kan pembuluh darah banyak kan di sini. Buka, biur darah, meninggal dua-duanya. Ya inilah, luar biasa kok, luar biasa. Ini copot, ini kan air di sini, apa namanya, air ketuban. Ini copot ceret, ini kan isinya pembuluh darah. Copot ceret, aliran airin masuk ke situ, meninggal ibunya. Seperti mungkin ya, seperti yang Pak yang Gangnam itu. Nah Pak Yusuf itu. Ya itu, masuk, sudah, cepet itu. Ya, air masuk ke paru-paru, meninggal ibunya. Ya, seperti ini. Jadi dengan seperti ini, kita pelajaran pertama bagaimana luar biasanya ibu di sini, ya kan? Terus yang kedua kita juga luar biasa Pak Manto ya, kita sudah perang ya,
ya, harus berjuang. Syukuri kita sebagai laki-laki, kita sebagai pemimpin. Tapi pemimpin itu dikandung tetap dibentuk oleh ibu, ya. Terus ini nanti bisa dibahas tentang harinya ini. Yang jelas ada tiupan roh ada seperti ini. Satunya saya lagi lupa kok ini. Malam Lailatul Qadar sama tahun dua ini lah. Berarti koreksi sih lain. Hah? Koreksi. Dikoreksi. Ya kan dikoreksi. Wallahu alam dikoreksi. Kita tidak tahu kok. Ini kan. Kalau mengoreksi kan juga harus tahu kan ininya gimana. Ya kan? Artinya sudahlah ini ketentuan dari Allah, ya kan? Kita hanya sekedar tahu, yang penting kita adalah perbuatan kita di sini. Itu Lailatul Qadar sebelah apa ini? Ini waktu kandungan. Bukan. Dia kan kandungan kan ini kan. Iya. Gitu. Ini Lailatul Qadar juga sama. Seperti itu. Makhluk hidup. Belum, karena belum ketemu. Iya kan? Ketika sudah di sini loh, ketika sudah di plano tes kehamilan positif, sudah berarti ada kehidupan. Berarti sebelum ketemu. Dan ini waktunya di sini, dia hidup di sini tuh hanya 3 kali 24 jam. Usia sperma 1 kali 24 jam. Mereka hebat Pak War itu. Bisa pas terus waktunya. Lihat, dia keluar sel terus ini, dia nunggu tuh hanya 3 hari saja. Setelah itu luruh ini kan, setelah ini keluar, di sini mulai menyiapkan bantalan dari darah itu. Kalau ini dalam 3 hari tidak dibuahi, luruh, jadinya haid, ya kan? Kalau ini dibuahi, jadilah lanjut, ya kan? Dan ini waktu dia nunggu tuh hanya 3 kali 24 jam. Dan ini usianya hanya 1 kali 24 jam. Dan ngepaskan ini luar biasa. Ya toh? Ya mana ya? Ini ya. Ini pas luar biasa ini. Kalau dihitung itu ya benar, memang benar-benar campur tangan Allah kepada kita itu luar biasa. Yang tidak kita sadari, ya kan? Nah, yang tidak kita sadari itu, kalau kita tidak menyadari, tidak mungkin menyukuri, ya kan? Kalau kita tidak sadari, tidak mungkin kita mensyukuri nikmat Allah itu. Gimana ada hadis ya kalau nggak salah, mengenal diri sendiri itu saya lupa, mengenal diri lebih baik atau sama dengan mengenal Allah atau gimana gitu, ya kan? Itu. Ada yang disampaikan lagi di sini. Oke, Haji. Dan juga yang Mas Andi sampaikan tadi dari Mas ini, ya, dan dari sampean. Dari ketiganya itu saya yang lebih condong pertama ke sini dulu tadi yang disampaikan. Terus yang pertama lagi yang dari sampean ini. Jadi walaupun mungkin orang ini ada sehingga amalannya itu meragukan atau tidak diterima katakan. Nah itu kalau misalnya ada seseorang yang seperti Mas Yang ini tadi, orang yang nakal tadi ya, iya kan, bertobat terusan ya, belum sampai meninggal ya. Kira-kira sudah ditentukan waktunya itu kan kita tidak tahu persis. Sudah ditentukan dia itu mungkin umur katakan 50. Di sini di Lauh Mahfud ya. Kemudian sebelum itu dia itu mendapatkan hidayah, salah satunya dapat Lailatul Qadar. Padahal dapat Lailatul Qadar itu berapa tahun ini?
Berapa tahun Pak Manto? 8 Hah? 83 tahun 4 bulan. Itu apa Pak Manto? ini nih, 80-an yang saya tahu. Nah dia kan sudah ada apa nih, bekal selama 80 tahun. Padahal yang nanti itu umur 50 meninggal ya. Nah itu kan berarti dia sudah selamat ya. Surplus. Ya kan? Nah itu yang apa ini? Kalau saya berusaha yang kedua ini misalnya seperti Mas ini, tapi yang lebih utama itu berusaha yang seperti disampaikan Mas Andri. Nah, sudah orang itu mikirnya pokoknya ingin selamat dari Iya. dia berusaha baik. Nah, walaupun dia itu dalam melakukan kebaikan itu selama hidupnya ya ono serek ono anu, tapi pada akhirnya dia itu ada kebaikan sedikit, nah itu yang Iya, itu benar. atau mungkin jelek terus tapi ada satu Lailatul Qadar selamat tidak. Ya. Ya itu hanya ragawan kita sendiri. Iya, benar. Kita tidak tahu itu. Yang Benar. benar-benar itu gimana. Kita tidak tahu memang sebenarnya. Kita hanya berusaha kan, ikhtiar, ya kan, ikhtiar yang benar, itu saja, ya kan. Ya memang perjalanan kita mulai dari awal sampai akhir kita seperti ini, semoga menjadi pelajaran untuk kita ya, bahwa ya memang kita ini hidup tidak hanya hidup cul gitu aja, dipersiapkan mateng oleh Allah. Sangat luar biasa, bicara ini luar biasa, sangat luar biasa, sehingga terkagum-kagum gitu, ya kan, mengetahui hal ini. Ada tambahan Andika? Hadir itu terjadi Pak Wano. di Lauh Mahfud pertama, Hah? yang kedua di Janin, terus Lailatul Qadar, terus tiap malam dini hari itu ada koreksi takdir. Nah, malaikat turun, terus takdir harian. Hah? Takdir harian? Takdir harian ini makanya Allah mengatur urusan dunia setiap hari. Yang ini ya, subuh sama asar itu kan seperti malam. Enggak pergantian malaikat itu. Itu yang setiap pekan, harian kan 2 kali. Dan ini terkait Allah mengatur Asar urusan dunia. gimana? Terkait urusan Allah mengatur dunia setiap hari. Apa saja tadi waktu di rahim? Di Lauh Mahfud pertama Lauh Mahfud, Lama, Mahfud. Terus di masa janin, terus terus Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, terus sepertiga malam akhir, sepertiga malam akhir. takdir harian ini maksudnya Allah yang mengatur kehidupan ini. Oh ya, harian Terus doa, sedekah dan silaturahmi. Oh iya, ini lain-lainnya ada. Terus saat menjelang sakaratul maut. Saat menjelaskan itu ada. Ini malah lengkap Andika. Itu kan ada kisah yang laki-laki menginginkan wanita Nasrani itu, laki-laki Muslim menginginkan wanita Nasrani. Menjelang dia sakit, menjelang wafat, dia kepengen seandainya aku bisa bertemu hidup dengannya, aku bisa berdua dengannya di akhirat. Akhirnya dia kan mati dalam keadaan kafir. Nah, sedangkan yang wanita yang kafir itu malah kepengen seandainya aku menikah dengan laki-laki Muslim ini. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya sesuai dengan apa yang diinginkan, ya kan? Ternyata banyak informasi dari Andika. Kembali lagi, hal yang tidak ini makanya hal yang tidak mau kita akses, jangan utek-utek, sudah seperti itu. Kita utek-utek ya usaha kita aja. Bagaimana kita akan dimatikan, bagaimana kebiasaan kita hidup. Dan ada sambungannya Pak Manto. Dan kita akan dibangkitkan bagaimana kita dimatikan. Ya, artinya kalau
seperti yang disampaikan Pak Ji sebelumnya kemarin, kalau waktu muda senangannya puasa Senin Kemis, duha, tahajud. Ketika waktu tuanya sudah tidak bisa apa-apa dengan segala keterbatasannya, gimana? Itu bisa dihitung. Ada kenikmatan dari Allah kan dihitung, sudah menjalankan sebagaimana dia mudanya. Harapannya nanti dimatikan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Dan dia akan dibangkitkan lagi sebagaimana dia dimatikan. Gitu. Pokoknya kejar. Selama kita hidup, kejar yang bisa kita kejar. Seperti ini, informasi untuk kita bahwa ada ketetapan, ada sudah Allah sudah nulis sesuatu di sana, tapi kita nggak tahu. Ya. Nanti kita curiga sama Rasulullah nanti, misalkan itu nabi-nabi usianya 900 tahun, 1000 tahun. Kenapa kalau Rasulullah tiba-tiba menyusut jadi umur umatku nanti sekitar 63, ya kan, seperti itu. Ya, itu ketetapan Allah, ya kan, seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin cukup ya. Ini bekal untuk kita. Jadi jangan sampai kita opo jare itu enggak boleh sebenarnya. Berusaha, tetap berusahanya gimana? Nah ini yang harus terikat dengan Allah. Tadi yang disampaikan Dr. Anang tadi, ikhlas dan aturannya seperti apa? Ikhlas harus karena Allah, aturannya Rasulullah ngajarkan apa? Itu sebenarnya ya, kita melihat sesuatu ini seperti apa? Seperti ini. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah, kurang lebih yang saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.